Tiba-tiba saudara menjadi sakit-sakitan. Usaha yang tadinya lancar tiba-tiba tersendat-sendat saudara. Omset usahanya bagus tiba-tiba menjadi turun. Karir jabatan saudara yang baik menjadi goyang. Inilah salah satu cara kerja iblis atau Lucifer mengambil berkat-berkat anak Tuhan berskala besar. Salam damai, salam sejahtera, semua saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus. Kiranya besarlah keagungan Tuhan kita Yesus Kristus dan berlimpah kekuatannya dan kebijaksanaannya tak terhingga saudara. Saudara, begitu maraknya akhir-akhir ini mengenai nubuatan-nubuatan, ramalan-ramalan akan dunia ini saudara. Saya melihat di sini nubuatan, di sana nubuatan, di mana-mana nubuatan saudara. Saya sebagai seorang Kristiani yang beriman saudara, sangat berbahagia menerima suatu nubuatan saudara, yang sekiranya membangun dan membangkitkan iman kita semua, sehingga kita dapat mempersiapkan dan melakukan satu kewaspadaan saudara, atau mungkin juga melakukan suatu antisipasi saudara. Mungkin juga kita mengetahui banyak hal yang Tuhan singkapkan, apa yang akan terjadi terhadap dunia ini saudara. Tetapi yang terpenting harus diingat saudara, apakah nubuatan-nubuatan tersebut berasal dari Tuhan atau bukan saudara? Atau justru suatu bentuk tipu muslihat iblis dengan tujuan menyesatkan manusia-manusia di akhir zaman ini saudara. Sehingga manusia hanya terfokus kepada nubuatan-nubuatan saja, bukan kepada mempersiapkan kekudusan hidup dan sikap hatinya kepada Tuhan. Setiap hari, bahkan setiap waktu, dalam keadaan dan situasi apapun saudara. Sehingga kita semua layak masuk dalam kerajaan sorga. Berhati-hatilah menanggapi suatu nubuatan saudara. Karena ada yang berasal dari Tuhan dan ada yang bukan berasal dari Tuhan. Kalau yang bernubuat itu bukan berasal dari Tuhan, berarti di dalam tubuh yang bernubuat itu bukan Roh Kudus atau Roh Tuhan yang berbicara saudara, tetapi ada roh lain saudara. Dan roh lain itu adalah kuasa gelap atau iblis saudara. Dan iblis yang ada di dalam tubuh orang yang bernubuat itu akan melempar kutuk kepada saudara yang mempercayai nubuatannya. Jadi ketika saudara mempercayai nubuatan palsu dari seorang nabi palsu, maka secara otomatis berkat-berkat saudara akan diikat dan direbut saudara. Itulah sebagai pintu masuknya kutuk yang akan dilempar kepada saudara. Dan bagaimana ini dapat terjadi? Karena alam roh tidak dibatasi ruang dan waktu saudara. Dan alam roh bergerak sangat cepat. Dan semua dapat dideteksi begitu cepat. Dan begitu saudara mempercayainya, roh saudara akan terkoneksi dengan kuasa gelap yang ada pada tubuh orang yang bernubuat tersebut saudara. Dan pada saat itu juga tubuh jiwa roh saudara akan dibelenggu dan diikat saudara. Ini yang sangat berbahaya saudara, dan tidak bisa menganggap remeh dengan nubuatan palsu saudara. Saya tekankan sekali lagi, sangat berbahaya. Saudara mempercayai sebuah nubuatan yang bukan dari Tuhan. Inilah salah satu cara kerja iblis atau Lucifer mengambil berkat-berkat anak Tuhan berskala besar saudara. Dan kutuk-kutuk yang dilempar itu apa saudara? Saya akan jelaskan di sini. Seperti kehidupan rumah tangga saudara yang adem ayem, tiba-tiba banyak terjadi perselisihan pertengkaran. Anak-anak saudara menjadi anak yang memberontak. Tiba-tiba saudara menjadi sakit-sakitan. Usaha yang tadinya lancar tiba-tiba tersendat-sendat saudara. Omset usahanya bagus tiba-tiba menjadi turun. Pelanggannya banyak menjadi sedikit. Karir jabatan saudara yang baik menjadi goyang dan mendapat banyak tekanan saudara. Itulah kutuk-kutuk yang dilempar saudara. Jadi seorang nabi palsu, cara bekerja atau beroperasinya sama seperti seorang dukun atau paranormal saudara. Nabi palsu itu diibaratkan seperti serigala yang berada di tengah-tengah domba saudara. Wujudnya terlihat seperti domba saudara, tetapi sesungguhnya dia adalah serigala saudara. Dia dapat merebut berkat-berkat anak Tuhan saudara.
Mari saudara kita lihat kitab Markus 3 ayat 27. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Setelah itu, barulah dapat ia merampok rumah itu. Saudara, jelas sekali firman Tuhan berkata, sebelum seseorang direbut atau dirampok harta bendanya, orang tersebut terlebih dahulu diikat, saudara. Pengertian diikat di sini adalah roh, jiwa, tubuh saudara dibelenggu oleh iblis yang ada di dalam tubuh nabi palsu tersebut. Dan saudara akan dilempar roh-roh dunia, yaitu kepahitan, amarah, kecewa, sedih, kenajisan. Setelah berhasil, baru saudara dilempar suatu penyakit saudara. Dan saudara dapat melihat lebih lengkap di video saya yang sebelumnya berjudul Iman Mengalahkan Dunia, saudara. Ketika saudara tidak hidup dalam kekudusan, maka penyakit tersebut akan membelenggu dan menyerang tubuh saudara. Dan otomatis berkat-berkat saudara akan direbut atau dirampok oleh nabi palsu tersebut. Saya akan jelaskan di sini tujuan penyusupan iblis atau Lucifer memberikan nubuatan-nubuatan palsu, saudara. Yang pertama adalah untuk membuat kekacauan, ketakutan, dan kekhawatiran di mana-mana, saudara. Kedua, untuk merebut damai sukacita anak-anak Tuhan. Ketiga, untuk merebut berkat jasmani, rohani, rezeki anak-anak Tuhan, saudara. Keempat, untuk merebut berkat masa depan anak-anak Tuhan. Kelima, untuk mengalihkan perhatian anak-anak Tuhan agar terfokus kepada nubuatan-nubuatan saja, sehingga mengabaikan hidup kekudusan dan keintiman dengan Tuhan, saudara. Keenam, menjauhkan kasih Tuhan dan menghalangi keselamatan kekal yang telah Tuhan berikan kepada saudara semua. Ketujuh, salah dalam mengambil tindakan atau keputusan sehingga membuat segala sesuatu berantakan atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kedelapan, menghalangi rancangan terbaik Tuhan kepada anak-anak Tuhan, saudara. Dan inilah salah satu bentuk penyusupan dan penyesatan iblis atau Lucifer di masa akhir zaman ini, saudara, di mana iblis atau Lucifer memutarbalikkan segala keadaan dan situasi sehingga manusia dapat disesatkan. Agar apa, saudara? Agar manusia berdosa dan berpaling dari hadirat Allah. Saudara, mari kita buka kitab Ulangan 18 ayat yang ke-20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jadi seorang nabi sangat berani mengucapkan perkataan atau firman Tuhan yang tidak Tuhan perintahkan. Nabi itu harus mati, saudara. Dan saudara, kembali kita lihat kitab Ulangan 18 ayatnya yang ke-22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani, nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Jelas firman Tuhan berkata, seorang nabi yang berkata-kata mengatasnamakan Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah memerintahkan ataupun berfirman terhadap nabi tersebut, maka janganlah gentar kepadanya. Yang dimaksud janganlah gentar adalah saudara-saudara semua harus melawan dan memerangi nabi palsu tersebut dengan menggunakan kekuatan doa, saudara. Saudara, mari kita lihat kembali kitab Yeremia 27 ayat yang ke-15. Sebab aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan, tetapi mereka bernubuat palsu demi namaku, sehingga kamu kucerai beraikan dan menjadi binasa bersama-sama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu. Saudara, seorang nabi yang bernubuat palsu dengan mengatasnamakan Tuhan, maka Tuhan akan mencerai beraikan dan membinasakan mereka, saudara. Jadi saudara, kalau dikatakan seorang nabi palsu, berarti orang tersebut cara kerjanya sama dengan seorang dukun atau paranormal, saudara. Segala sesuatu palsu tidak mungkin mendatangkan kebaikan. Dikatakan seorang nabi palsu,
Bukan hanya nubuatannya saja palsu, saudara, tetapi penglihatan, mujizat, dan kuasanya pun palsu, saudara. Mengapa kuasanya palsu, saudara? Karena kuasa yang dipakai oleh nabi palsu untuk melakukan mujizat itu bukan berasal dari Tuhan, dan Tuhan tidak pernah mengurapinya, saudara. Dan Tuhan tidak pernah memberikan kuasa kepada nabi tersebut. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, saudara dan saya harus memiliki roh kepekaan. Bagaimana melihat atau menilai seorang nabi, palsu atau tidak, saudara? Karena kalau nabi itu palsu, nubuatannya pun pasti palsu, saudara. Dan saudara harus melihat bagaimana latar belakang rohani nabi tersebut. Dan harus melihat bagaimana perjalanan rohani nabi tersebut bersama Tuhan Yesus. Apakah nabi tersebut memiliki kesaksian hidup dan perjalanan rohani bersama Yesus? Dan kalau nabi tersebut memiliki kuasa yang dia dapatkan apakah dari Tuhan atau iblis, saudara? Oleh karena itu, saudara, Tuhan tidak sembarangan memberikan sebuah nubuatan, saudara. Apalagi nubuatan yang menyangkut keselamatan banyak orang dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, saudara. Jadi saudara mungkin bertanya, bagaimana menyikapi sebuah nubuatan yang meragukan? Apakah nubuatan tersebut benar-benar dari Tuhan? Kalau saudara ragu, saudara abaikan dulu nubuatan tersebut dan saudara harus membawanya ke dalam doa, saudara. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang dapat berbicara. Mengapa saudara harus takut dan segan untuk bertanya kepada Tuhan? Marilah saudara jangan melakukan yang bukan menjadi bagian dan wilayah saudara. Biarlah itu menjadi bagian dan wilayah Tuhan, saudara. Karena Tuhan kita sanggup dan mampu, saudara. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menggenapi janjinya. Janjinya iya dan amin. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Kiranya dapat menjadi berkat, kekuatan, rema, dan membuka hikmat dan wawasan rohani kita semua. Terima kasih. Shalom. Haleluya. Amin.